Kobaran api disertai asap tebal membumbung tinggi saat membakar 3 bangunan mes pekerja di Jalan Ciputat Raya, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Minggu sore. Besarnya api dengan cepat merambat ke bangunan sekitarnya. Petugas yang tiba di lokasi bahu-membahu bersama warga berusaha memadamkan api. Sebanyak 3 bangunan mes tempat tinggal hangus terbakar. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran tersebut. Namun dugaan sementara api berasal dari korsleting listrik. Baru dugaan, kita belum pastikan. Sementara dugaan korsleting listrik. Ada kesulitan apa dalam pemadaman tadi? Kesulitannya memang sumber air agak jauh. Kita sampai unit pompa portable dan quick response ke Saikin, Kali Pesanggerahan. Jadi karena di awal tadi kita belum dapat akses. Tapi alhamdulillah pas di pertengahan kita dapat akses dari kolam renang dan bisa dinyatakan aman. Api berhasil dipadamkan setelah petugas menerjunkan 19 unit dan 62 personil diterjunkan ke lokasi. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Di Jakarta, Helmi Sayangpati melaporkan. Pagi pemirsa, selamat datang di Sindo Today bersama saya Aya Nufus. Dan saya Sabrina Sila, selamat pagi Ayah. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik dong. Hari Senin memulai hari. Semangat meskipun kita sebagai jurnalis yang melihat ada banyak isu-isu baik nasional maupun internasional. Tapi yang lagi panas nih memang terkait dengan isu internasional antara Israel dan juga Iran yang terus yang mana Israel yang katanya memulai duluan untuk menyerang Iran, kemudian dibalas lagi dan banyak tembakan-tembakan yang katanya bahkan sampai menembus aerodromnya Israel. Betul, konflik Timur Tengah ini semakin memanas. Ini juga menurut kemarin saya sempat wawancara dengan pengamat Timur Tengah bahwa konflik ini tuh tidak hanya di dunia internasional saja, mungkin juga bisa sampai ke Indonesia juga. Ya, maksudnya berdampak begitu ya kepada Indonesia, di mana juga Indonesia tahu bahwa banyak kan mayoritas dari masyarakat Indonesia ini kontra Israel begitu ya dalam konflik Israel-Gaza. Nah, ini juga mungkin ada kaitannya dengan hal ini. Dan terakhir berdasarkan informasi yang kita dapatkan bahwa Israel sendiri ini melaporkan sudah ada 6 orang yang tewas akibat serangan Iran ke Tel Aviv, ibu kota Israel. Sedangkan akibat serangan balik Israel sejumlah objek vital milik Iran ini termasuk kilang minyak hancur dibombardir Israel. Ya, Israel juga ini terus tidak hanya sampai ke Iran saja, tapi di tengah serangan ke Iran juga tetap menyerang Gaza juga. Iya, betul sekali. Jadi dan juga negara-negara tetangga di Timur Tengah seperti Lebanon juga menjadi saksi begitu ya, melihat bagaimana penyerangan atau mungkin konflik antara Israel dan juga Iran. Dan kita sama-sama menunggu ya seperti apa negara great power seperti Amerika kemudian mengambil langkah untuk mengatasi konflik antara Israel dan juga Iran. Kalau kita tahu juga Iran kan dalam punya program nuklir begitu ya, dan ini ditentang kuat oleh Amerika agar Iran tidak memiliki nuclear power ini. Dan kita lihat saja seperti apa update ke depannya dari konflik ini. Dan pemirsa, senang sekali dalam rangkaian Sindo Today kali ini kami berdua akan menyiapkan 3 berita pilihan untuk Anda. Ini dia. Polisi menangkap pria Parubaya yang membunuh balita dan jasadnya diletakkan di depan masjid di Singkawang, Kalimantan Barat. Nelayan Aceh mengancam akan menggelar sweeping nelayan Sumut yang menangkap ikan di perairan 4 pulau. Sejumlah objek vital milik Israel dan Iran hancur akibat perang yang terus memanas. Ya pemirsa, kita awali Sindo Today hari ini dari Pangandaran, Jawa Barat. Sebuah video amatir memperlihatkan kekerasan di depan kantor PT PMB Jawa Barat. Sejumlah orang tidak dikenal mengamuk dan merusak fasilitas kantor. 2 satpam jadi sasaran penganiayaan brutal dan mengalami luka di kepala.
Dalam video amatir terlihat suasana panik dan ricuh di depan kantor PT PMB Grand Pangandaran. Sejumlah orang tak dikenal terlibat cekcok panas dengan seorang satpam, hingga akhirnya terjadi bentrokan fisik yang tak terbendung. Keributan terjadi pada Sabtu malam. Warga yang berada di sekitar lokasi menjadi panik dan berlari menyelamatkan diri. Bahkan sebagian warga terdengar berteriak histeris. Terdengar suara keras yang diduga merupakan lemparan batu atau benda tumpul ke arah kaca kantor. Akibatnya sebagian kaca depan pecah berantakan. Dua satpam berinisial AP dan AM yang mengalami luka di bagian kepala. Di Polres Pangandaran melalui Satreskrim telah melaksanakan olah TKP dan melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan masih dalam pendalaman lebih lanjut. Akibat pengrusakan, kerugian material ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Polisi tengah mencari pelaku dan sedang melakukan penyelidikan mendalam. Dugaan sementara, pelaku melanggar pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dan pasal 406 KUHP tentang pengrusakan. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Yang pemirsa kesal karena sejumlah anggota gangster mengacung-acungkan senjata tajam di wilayah wisata Prigen, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Warga pun mengejar hingga menghakimi anggota gangster yang tertangkap. Video amatir merekam detik-detik warga mengamankan anggota gangster di Jalan Raya Tretes Prigen, tepatnya di Kelurahan Prigen, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Minggu dini hari. Kesal atas ulah gangster, warga di pegunungan lereng Arjuna menghajar kawanan gangster hingga tak berdaya. Tak hanya itu, motor metik milik gangster juga dirusak. Beruntung polisi segera datang dan mengevakuasi mereka ke Mapolsek Prigen. Menurut warga setempat, aksi itu dilakukan sebagai bentuk emosi warga karena maraknya aktivitas kelompok gangster yang meresahkan belakangan ini. Sekitar 60 orang berkumpul dan melakukan penyisiran terhadap orang-orang yang dicurigai terlibat dalam kelompok gangster tersebut. Warga berhasil mengamankan 6 remaja yang diduga tergabung dalam kelompok gangster. Jaga itu kayaknya terpancing atau gimana, aku ini kurang tahu gitu loh. Ya karena orang itu bawa senjata gitu. Dari arah mana itu? Dari sana. Dari arah Tretes? Iya, dari arah nggak sampai Tretes Pak. Oh di situ kan sudah dijaga di Prigen. Oh, jadi antisipasi warga gitu? Iya. Sementara itu, Kasih Humas Polres Pasuruan Ibtu Joko Suseno saat dikonfirmasi via telepon mengatakan para gangster ini rata-rata berumur antara 14 hingga 18 tahun. Langkah-langkah preventif juga mulai digencarkan, termasuk patroli rutin pada jam-jam rawan serta pendekatan persuasif oleh Babin Kaptipmas melalui kegiatan sosial di tengah masyarakat. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Ya pemirsa, makin maraknya aksi freestyle ugal-ugalan di kota Makassar, Sulawesi Selatan. 6 remaja ini di bawah umur, maksud kami, ditangkap saat konvoy. Sebuah video konvoy remaja bersepeda motor yang viral di media sosial memicu respon cepat dari pihak kepolisian. Dalam video tersebut terlihat sekelompok remaja melakukan konvoy dengan arogan dan ugal-ugalan di jalan raya. Polisi langsung melakukan patroli dan pengawasan di beberapa titik yang dilalui oleh kelompok remaja ini. Setelah melakukan pengejaran, polisi berhasil mengamankan 6 remaja. Ke-6 remaja tersebut dijaring saat polisi melakukan patroli rutin di Jalan Batuan Raya Kota Makassar. Para remaja ini mengendarai kendaraan secara ugal-ugalan, lalu tidak menggunakan helm dan juga kelengkapan berkendara tidak sesuai standar berlalu lintas. Dari hasil pemeriksaan diketahui para remaja ini kerap membuat konten-konten di media sosial dengan membuat aksi freestyle motor di jalanan yang membahayakan dan meresahkan masyarakat. Dan saat ini kami setelah mengamankan 3 kendaraan roda 2 yang mana ada sekitar 6
adik-adik kita yang mengemudi. Nah, ini kerap tidak menggunakan helm sehingga kita amankan. Setelah kita geledah ada beberapa barang ya termasuk handphone, dan ternyata kami melihat, kami cocokkan bahwa di viral juga dia sering melakukan freestyle atau perlakuan yang tidak mengenakan dalam mengendarai kendaraan. Untuk proses hukum lebih lanjut, ke-6 remaja beserta 3 motor yang dijaring langsung diserahkan ke Satuan Lalu Lintas Polrestabes Makassar untuk ditindaklanjuti. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone Ainis melaporkan. Kita beralih ke Bali, pemirsa. Arena judi sabung ayam di Desa Songan Bangli berubah menjadi perkelahian. Akibatnya 1 orang tewas dengan luka tusuk dan 2 lainnya alami luka sabetan senjata tajam termasuk pelaku. Perkelahian brutal terjadi di sebuah arena sabung ayam di Banjartabu, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali. 2 orang yang berada di tengah arena adu ayam saling serang dengan menggunakan senjata tajam. Akibat kejadian ini, Komang Alam Sutawan 37 tahun tewas dengan luka tusuk di dada. 2 orang lainnya mengalami luka, termasuk terduga pelaku mengalami luka serius di bagian perut sehingga dirawat intensif di RSUP Profesor Ngurah Denpasar. Dari hasil pemeriksaan sementara, motif perkelahian diduga karena kesalahpahaman antara pelaku dengan korban. Saat kejadian, pelaku diketahui usai mengonsumsi minuman keras. Pelaku merupakan residivis kasus pembunuhan tahun 2016 silam dan divonis 20 tahun penjara. Pelaku yang sempat mendekam di Nusa Kambangan baru bebas beberapa bulan lalu. 1 meninggal dunia atas nama Komang Alam, sedangkan terduga pelaku Jero Mangkuluas. Itu bermotifkan kesalahpahaman. Ya, di samping itu terkait dengan dipengaruhi minuman. Polisi tengah memeriksa belasan saksi dan sudah melakukan olah TKP untuk mengungkap motif dan kronologis kasus. Ya, kita ke informasi lain, pemirsa. Sesosok mayat korban tawuran antar geng ditemukan warga di pinggiran sungai di Jalan Ngablak, Semarang, Jawa Tengah. Awalnya diduga jasad merupakan korban tertabrak kereta api. Video viral di media sosial ini menunjukkan penemuan sesosok jasad di tepi sungai di Jalan Ngablak, Kecamatan Genuk, Semarang. Dalam narasinya, semula pengunggah video belum meyakini apakah jasad tersebut merupakan korban karena ditabrak kereta api ataukah korban tawuran. Dugaan tersebut timbul karena retak jasad korban ditemukan dekat dengan rel kereta api. Namun setelah pihak kepolisian dari Satreskrim Polrestabes Semarang dan Polsek Genuk mendatangi tempat kejadian dan menyelidikinya, diketahui jasad tersebut adalah korban tawuran antar geng. Sebelumnya pada Minggu dini hari terjadi tawuran antar geng sekitar 200 meter dari korban ditemukan. Tawuran antar geng tersebut juga sempat terekam oleh video warga. Korban diduga sempat menyeberangi sungai, namun akhirnya meninggal karena luka parah di sekujur tubuh akibat senjata tajam. Itu ada gerombolan, ya remaja-remaja itu pakai kendaraan tuh, kayak menyisir sepanjang jalan itu, tapi arahnya tuh ke rel kereta api. Jadi ke arah barat, pulang lagi sampai ke arah timur, pulang lagi. Dan yang di atas rel ada 2-3 orang itu mungkin menyisir itu kayaknya. Sampai 5:30 saya pergi ke pasar, itu belum ditemukan mayat itu. Dia mau melarikan diri, tapi tidak kuat sampai ditemukan. Saat ini kasus ditangani oleh Polsek Genuk dengan dibantu dari Resmo Polrestabes Semarang. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, iNews melaporkan. Seorang pria Parubaya yang membunuh balita dan jasadnya diletakkan di depan masjid di Singkawang telah ditangkap.
Kepada polisi, pelaku mengaku membunuh bayi berusia 1 tahun tersebut karena sakit hati kepada pengasuhnya. Polisi menangkap pembunuh balita yang jasadnya ditemukan di depan masjid di Singkawang, Kalimantan Barat. Pelaku merupakan pria paruh baya bernama Urai Abadi. Polisi menangkap pelaku di kawasan Pasar Hongkong, Jalan Puji Utomo, Kalimantan Barat. Kepada polisi, pelaku membantah membunuh balita bernama Rafa Fauzan. Pelaku mengklaim hanya membekap mulut korban dengan tangan. Pelaku membunuh korban sendirian. Menurut polisi, pelaku membunuh korban karena sakit hati atas perkataan pengasuh korban. Maksud dia dengan hilangnya anak ini, anak yang diasuh oleh pengasuh ini, maka si orang tua dari korban ini akan menyalahkan pengasuhnya. Nah, namun itu bisa dibantahkan. Akhirnya memang tidak ada keterlibatan sama sekali dari pengasuh dan keluarganya. Balita Rafa Fauzan ditemukan tewas di depan pintu samping Masjid Husnul Khotimah Jalan Veteran Kelurahan Roban pada Jumat 13 Juni 2025. Rafa dikabarkan hilang dari pengawasan di rumah pengasuhnya Risa di Gang Kapas, Kecamatan Singkawang Tengah pada 10 Juni 2025. Korban akhirnya ditemukan dengan kondisi tewas dan kini telah dimakamkan. Dari Singkawang, Kalimantan Barat, Rizky Kurnia, iNews melaporkan. Aksi pencurian barang dengan modus pecah kaca mobil terjadi di res area kilometer 62 Tol Jakarta Cikampek dan terekam CCTV. Saat kejadian, mobil tengah terparkir dan para korban istirahat makan. Para korban alami kerugian lebih dari 100 juta rupiah. Penyergapan tim besar Polres Karawang saat mengejar 2 pelaku modus pencurian pecah kaca mobil. Nama kamu siapa? Nama kamu siapa? Supriyanto, Bu. Nah, Pak. Hah? Supriyanto, Bu. Iya. Penangkapan dilakukan setelah korbannya melapor ke Polres Karawang. 2 pelaku merupakan warga Tangerang. 1 pelaku ditangkap di minimarket daerah Tangerang dan 1 lainnya di kediamannya. Sebelumnya, detik-detik saat aksi 2 kawanan pelaku spesialis pencurian barang berharga dengan modus pecah kaca mobil terjadi saat mobil tengah diparkir di res area kilometer 62 Tol Jakarta Cikampek terekam CCTV. Saat kejadian, mobil minibus tengah ditinggal pemiliknya beristirahat untuk makan. Hanya dalam hitungan menit, pelaku berhasil menggasak 4 unit laptop, uang Rp19.500.000 dan barang berharga lainnya. Saat itu ditinggal untuk makan oleh para korban. Tanggal 10 Juni 2025 para pelaku bisa kita bekuk atau kita tangkap ketika mobil sudah terparkir, kemudian dipepet dari samping. Setelah itu pelaku beraksi dengan memecahkan kaca. Saat ditangkap, kedua pelaku tak berkutik dan segera dibawa ke Mapolres Karawang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Akibat kejadian, keempat korban mengalami kerugian lebih dari 100 juta rupiah. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan melaporkan. Pemirsa, seorang warga Australia terciduk membawa 2 paket narkoba jenis kokain dan MDMA saat polisi melakukan penindakan lalu lintas di Badung, Bali. Tersangka kini diperiksa oleh Satres Narkoba Polres Badung. Penangkapan tersangka penyalahguna narkoba ini berawal dari operasi hunting system pelanggaran lalu lintas yang dilakukan Satlantas Polres Badung. Terlihat tersangka berinisial NPJ, 33 tahun, menunjukkan gelagat mencurigakan saat petugas meminta menunjukkan kartu identitas dan surat kelengkapan kendaraan. Tanpa diduga, 2 benda mencurigakan jatuh dari saku celana tersangka berkewarganegaraan Australia. Terbukti benda yang dibawa tersangka adalah narkoba jenis kokain seberat 1,5 gram dan MDMA seberat 0,69 gram. Kan tangan kirinya ini, Pak, Bu, melaporkan saku nih. Ketika diangkatnya gini, jatuhlah itu barang 2. Sehingga dasar itulah kita lakukan pemeriksaan. Atas perbuatannya tersangka diancam pidana penjara hingga seumur hidup.
Dari Badung, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pergerakan tanah masih terus terjadi dengan masif pemirsa di Desa Pasir Munjul, Purwakarta, Jawa Barat. Dikhawatirkan bencana tanah gerak itu merembet hingga ruas tol Cipularang yang berjarak hanya 1 kilometer. Pengamatan dan pengawasan terus dilakukan petugas BPBD dan tim gabungan di lokasi pergerakan tanah di Kampung Cigintung dan Sukamulia, Desa Pasir Munjul, Kecamatan Sukatani, Purwakarta, Jawa Barat. Pergerakan tanah dinilai sangat masif, bahkan mengakibatkan terus ambruknya bangunan rumah-rumah yang terdampak. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi diharapkan segera lakukan asesmen terkait kondisi tanah karena lokasi pergerakan sangat dekat dengan akses tol Cipularang yang berjarak sekitar 1 kilometer. Sehingga dikhawatirkan merembet ke objek vital tol Cipularang. Fungsi Pak 3. Berharap dari PPMBG segera untuk melakukan asesmen. Ini pergerakan tanahnya lumayan cukup masif. Tuh, sekarang nggak terjadi lagi nih. Mudah-mudahan ini karena dekat dengan fasilitas negara ya, salah satunya adalah tol ya, jembatan tol ini juga mungkin butuh perhatian khusus ya untuk penanganannya. Jadi kita takutnya nih sampai ke tol ini terus-terusan merembet ya, jadi kita harus antisipasi bersama dan yang utama ke depannya rehabilitasi rekonstruksi, mudah-mudahan warga di sini karena ini udah nggak mungkin lagi dihuni nih kayaknya ya. Sementara itu sebanyak 206 warga terdampak pergeseran tanah harus meninggalkan rumah mereka yang rusak. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, tidak hanya perumahan warga, imbas dari pergerakan tanah di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, puluhan makam keluarga terpaksa dipindahkan. Warga kesulitan mencari makam karena tanah sudah bergeser sejauh 30 meter. Secara bahu-membahu warga membantu proses pemindahan makam-makam keluarga yang berada di tanah masing-masing di Kampung Cigintung, Desa Pasir Munjul, Kecamatan Sukatani, Purwakarta. Warga menggali makam untuk mengambil sisa jenazah, kemudian dipindahkan ke lokasi lain yang aman dari pergerakan tanah. Sebagian warga kesulitan mencari makam karena tanah sudah bergeser sejauh 30 meter dari titik awal dimakamkan. Sudah 26 makam dipindahkan dan rencananya puluhan makam lain akan kembali dievakuasi. Pemirsa, proyek Giant Sea Wall terus dikembangkan pemerintah. Rencananya pembiayaan program akan menggunakan APBN dan anggaran daerah Kota Jakarta. Kondisi utara Jakarta yang terus terkena abrasi setiap tahunnya membuat pemerintah berbenah. Proyek tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall pun segera dibangun. Tak hanya itu, tim satuan tugas dibentuk untuk mengawal pembangunan proyek raksasa ini. Pada akhir Februari lalu, kami membentuk semacam satuan tugas Giant Sea Wall, Pantura Jawa, untuk mengkonsolidasikan perencanaan dan mengawal pelaksanaan pelindungan pesisir. Bukan sekedar dinding, tetapi sistem adaptif untuk menghadapi krisis iklim dan banjir rob, menjaga ekosistem dan kehidupan masyarakat pesisir. Arahan Bapak Presiden tersebut bukan hanya merupakan respons teknis, tapi sebuah keputusan yang berani untuk menyelamatkan masa depan jutaan rakyat di pesisir utara Jawa. Presiden Prabowo Subianto juga menyatakan komitmennya untuk membangun Giant Sea Wall. Dalam acara International Conference on Infrastructure, Prabowo sempat mencari Gubernur Jakarta, Pramono Anung, untuk membahas pendanaan proyek raksasa ini. Gubernur DKI dukung proyek ini atau tidak? Saya dapat jawaban dukung. Alhamdulillah. Karena APBD-nya DKI sangat besar. Jadi saya bilang, DKI harus urunan. Pemerintah pusat urunan. Jadi kalau 8 miliar dolar, katakanlah 8 tahun, berarti 1 miliar dolar 1 tahun. Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa adalah struktur besar yang dibangun di sepanjang garis pantai yang memisahkan daratan dan laut. Tujuannya adalah untuk mencegah erosi dan kerusakan akibat gelombang. Pembangunan proyek ini diprediksi memakan waktu minimal 8 tahun. Tim Liputan iNews melaporkan.
Ya pemirsa, pengawasan ketat dilakukan usai viral muda-mudi yang melakukan hal tak senonoh di Taman Langsat, Jakarta Selatan. Pihak keamanan terus berpatroli berkeliling taman setiap malam untuk memastikan hal serupa tidak terulang. Taman Langsat di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan jadi salah satu destinasi warga Jakarta untuk melepas penat. Namun sayangnya, kawasan Taman Langsat kerap dimanfaatkan oleh pasangan muda-mudi untuk melakukan aksi tak senonoh, khususnya pada malam hari. Kawasan Taman Langsat pun akhirnya diperketat. Penerangan taman lebih ditingkatkan. Kamera CCTV juga disediakan di setiap sudut taman untuk merekam dan memantau aktivitas pengunjung. Pihak keamanan setempat juga melakukan patroli dengan berkeliling taman, mengawasi aktivitas pengunjung pada malam hari. Tergantung orang-orangnya ya yang melakukan itu kan, kalau pemikiran mereka waras gitu, kalau pemikiran mereka baik, positif, seharusnya mereka malu ya melakukan itu di tempat umum seperti ini. Ini kan termasuk ke tempat terbuka juga, tempat umum. Kalau itu sangat disayangkan sih, karena pertama itu juga kurang bagus, kedua mungkin keamanannya aja sih, keamanannya agak lebih diperketat, itu aja. Warga diimbau untuk selalu menjaga keamanan dan kebersihan Taman Langsat, serta memanfaatkan taman terbuka hijau ini untuk kegiatan yang positif. Dari Jakarta, Hadisti Arifah, Sadusanto, iNews melaporkan. Akibat pecah ban, truk pengangkut mobil sport terguling di Cengkareng, Jakarta Barat. Informasi selengkapnya usai jeda.